Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Arum. Terima kasih. Ini Bu dari mana Bu? Mohon izin. B12 Mbak. Oke, terima kasih sudah join. Kita akan dengarkan sesi sharing-sharing ya Bu. Dari Pak Rasul nanti. Salam Ibu. Oke. Ini masih off kamera, boleh dong on kameranya Bapak Ibu. Kita saling menyapa, saling mendoakan. Nanti kita akan ketemu nih sama owner bisnis dari Jordan Laundry. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah melaundrykan bajunya atau barangkali bahkan sudah langganan nih. Nanti kita akan dengarkan perjalanan dari Jordan Laundry oleh Pak Rosso. Di sini sudah ada dari BNI KCP Manyaran ya Ibu, mohon izin. Dengan Ibu siapa? Mohon izin Ibu. Selamat siang dengan Neni. Oke Ibu Neni Maya. Mohon izin Ibu, KCP Manyaran ini di kota mana? Mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Ya. Semarang. Oh di Semarang, luar biasa. Terima kasih Bu sudah join. Salam. Oke, kita sambut nih lagi Pak Bambang Isdiarto sudah dari tadi menunggu di waiting room. Mohon maaf ya Bapak. Oke, Pak Bambang. Ya, baik Pak. Sepertinya sedang ramai bertemu ya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya karena kita tadi ada sedikit kendala teknis sehingga kita buka room Zoom-nya terlambat dari waktu yang kita biasa buka ya Bapak Ibu di 13.30. Namun tidak apa, nanti kita akan tunggu sesi sharing dari Bapak Rosul yang kali ini akan membawakan materi atau sharing terkait perjalanan bisnis Jordan Laundry yang mungkin bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi untuk ke depan. Oke, kita beralih ke MCCI Merak, Bapak Ahmad Sofan. Salam Bapak. Salam Mbak Dia. Semangat pagi nih, saya selalu semangat. Pagi. Oke, luar biasa, masih teringat ya Pak. Ini terakhir Bapak training tahun berapa ya di MCCI Pak? Mohon maaf. 2019 kayaknya. Oh, luar biasa 2019. Udah lama ya Pak ya. Mohon izin, pensiun berapa lama lagi Pak? Pak Sowan? Apanya? Pensiunnya berapa tahun lagi? Pensiun 4 bulan lagi. Wah. Welcome Bapak. Tapi tetap stay di webinar SSP ya Pak. Kita akan tunggu setiap hari Jumat. Terima kasih Pak. Sama. Oke, kita lanjut. Di sini ada Pak Firman. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang Bu. Salam. Bapak mohon izin, ini dari perusahaan apa dan dari mana? Boleh untuk disampaikan Pak? Ya, saya dari PT SGM. Oke, di SGM. PT SGM itu di Danone Group. Iya. Oke, terima kasih Bapak dari Danan. Terima kasih Ibu. Baik, boleh Pak rekan-rekannya yang mungkin kemarin join juga untuk di reminder untuk join juga. Oke. Baik, ada lagi dari Bapak Ibu semuanya. Ini yang masih off kamera. Kita akan sapa satu-satu. Ada Pak Bayu Aji nih. Ada Pak Ruswandi, Pak Ana Sudiatman, monggo Pak Asep MJ. Oke, yang masih off kameranya boleh kita on kan, kita sapa satu-satu. Kita tebar doa-doa baik ya Bapak Ibu. Ada Bu Yunita Rahmawati, ada Bu Tara Farina, kemudian Pak Safrul Azhar, Bu Santiworo Tri Astuti, terima kasih.
Pak Ferdi, Pak Pawang Bagiono, mohon maaf. Salam Bapak. Ada juga Pak Kusnadi, Pak Keli, Pak Icu, Pak Henry. Tentu sangat bahagia sekali ya bisa saling menyapa. Monggo silakan boleh di-on-kan kameranya Bapak Ibu. Ada Ibu Devi Dumanau. Oke. Salam Pak Kusnadi. Salam Bu, sehat Bu. Sehat. Bagaimana Bapak Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah join, luar biasa dari Brixton. Oke, baik. Di sini juga ada Pak Dodi Arisetiono. Sepertinya tidak asing. Salam Pak Dodi. Oke, sepertinya sudah hadir nih pembicara yang luar biasa yang hari ini. Mohon izin Mas Akbar, apakah sudah bisa kita mulai atau kita tunggu beberapa saat kembali? Oke, Pak Rasul sudah masuk, Mbak. Iya, beliau sudah masuk. Apakah sudah bisa kita mulai, Pak Rasul? Mohon izin, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bapak. Gimana kabarnya Bapak Ibu siang hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai Zoom meeting. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya Oke, suaranya sudah lebih jelas terdengar ya Bapak Ibu. Oke, baik. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Rasul sudah hadir bersama kita semuanya. Izin kita akan mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi webinar rutin kita ya Bapak Ibu, perkumpulan alumni dari ISQ MPP Training tiap Jumat. Dengan nama webinar Sejuta Senyum Pensiun. Mohon izin Pak Rasul, Mas Akbar. Di sini ini merupakan aktivitas rutin webinar yang khusus memang untuk memberikan sharing-sharing nih yang masih linear dengan materi-materi training masa persiapan pensiun, baik itu soal wisdom living, soal keuangan, kesehatan, biasa kita undang dokter, kemudian soal sharing inspirasi bisnis dan aktivitas lainnya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, perkawankan di sini saya Diazari selaku staf pendampingan alumni dalam program after training di ISQ masa persiapan pensiun. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Rasul yang sudah berkenan hadir menyapa Bapak Ibu semuanya di program after training di webinar Sejuta Senyum Pensiun ini. Namun tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan sedikit, mengulik terkait materi yang akan kita dengarkan dari Pak Rasul pada siang hari ini. Oke, siap sebentar. Mohon izin Bapak Ibu. Baik, materi kita di webinar batch 69, tak terasa ya Bapak Ibu kita sudah melaksanakan webinar ini, sudah di 69 kali, kita akan terus semoga bertumbuh, anggotanya makin besar dan makin banyak, dan berdapat untuk banyak orang. Yang akan mengulik terkait bisnis laundry di masa pensiun oleh Bapak Rasul Nawawi yang hari ini alhamdulillah sudah join bersama kita semua Bapak Ibu, merupakan owner Jordan Corporation dengan brand Jordan Laundry, dan nanti kita akan dengarkan perjalanan
bisnis beliau ya Bapak Ibu tentu sangat menarik sekali dengan berbagai macam anak turunannya untuk bisnis yang sudah berjalan ini. Dan izin saya akan sampaikan profil dari Pak Rosul Nawawi, merupakan owner Jordan Corporation yang juga ada Laundryversity ya Bapak Ibu, Sekolah Laundry Indonesia. Luar biasa sekali. Ternyata sekolah ini sudah tidak soal akademik atau non akademik, ternyata juga merambah bisnis juga ya Bapak Ibu, dan memang ada ilmu yang khusus untuk di perlaundryan nih. Ada Laundryversity, Sekolah Laundry Indonesia. Pak Rosul Nawawi merupakan CEO Marwangi Fragnantika, CEO Bravo Persada Utama dari Jordan. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya sangat lekat dengan brand Jordan Laundry atau mungkin sudah langganan. Kemudian Komisaris PT Sari Laut Langgeng Indonesia, Komisaris PT Berkah Sumber Argo Sawit, Komisaris PT Berkah Bersih Bersama Jos, Komisaris PT Dinda Selaksa Kemas, Komisaris PT Dinda Chemical, Komisaris PT Trimedia Konstruksindo, Komisaris PT Wangjensi Wangi Indonesia, dan Komisaris PT Dinamika Service Indonesia. Merupakan agregator laundry pesantren Indonesia dan juga franchise Indomaret dan Alfamart. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu dari Alvaria atau Alfamart juga ada ya yang join. Beliau juga merupakan seorang prajurit dengan Satya Lencana GOM 7 dari Panglima TNI, Satya Lencana Kesetiaan 8. Mohon maaf Pak apabila ada kesalahan ketika saya membacakan sebelumnya. Kemudian ada Satya Lencana Dharmanusa dari Presiden Megawati, Satya Lencana Wirakarya dari Presiden SBY, Satya Lencana Kesetiaan 14 ya. Kemudian Satya Lencana Kesetiaan 24, Satya Lencana Bakti Sosial dari Presiden SBY, dan Satya Lencana UN Medal dari Sekjen PBB Ban Ki-moon. Kemudian Satya Lencana Santri Dharma Presiden SBY, Satya Lencana Spanish Austinguished Medals Infantry de Marina Spanyol, dan Satya Lencana LAF atau Lebanon Armed Forces. Baik, langsung saja kita dengarkan dan kita akan tunggu sesi sharingnya Bapak Rosul Nawawi. Mohon izin Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hos. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom meeting Sejuta Senyum Pensiun. Oke, silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Hos. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom meeting Sejuta Senyum Pensiun dalam episode Bisnis Laundry untuk Pensiunan. Bapak Ibu, perkenalkan dulu, saya nama Muhammad Rosul Nawawi, domisili di Jalan Raya Cilandak KKO nomor 11E, Jakarta Selatan. Saya statusnya K2 Bapak Ibu, kawin anaknya 2. Ya. Sebelumnya saya memulai bisnis laundry dengan modal Rp600.000 dari garasi rumah dinas saya, Bu. Kemudian berkembang sampai hari ini alhamdulillah sudah sekitar 170-an cabang. Kemudian saya juga membangun bisnis turunannya sampai di 14 turunan bisnis laundry. Semuanya alhamdulillah sudah saya kerjakan semuanya Bapak Ibu. Berikutnya, saya di sini sangat senang diundang untuk mengisi Zoom meeting Sejuta Senyum Pensiunan, dan tentunya saya akan berbagi info tentang bagaimana sejatinya bisnis laundry untuk para pensiunan. Jadi kita mulai dari rumah dulu. Seperti yang saya lakukan ketika saya membangun bisnis laundry, saya membangunnya
dari rumah saya sendiri yang saya lakukan selesai pekerjaan dinas. Nah, di sini tentunya saya akan berbagi apa sih keunggulan bisnis laundry yang sebenarnya. Di sini saya akan mulai dari keunggulan bisnis laundry yang saya jalani dari 18 tahun silam. Dengan modal seadanya, dengan modal apa adanya, saya memulai bisnis laundry dari rumahan dengan modal Rp600.000. Yang pertama adalah Pak Nawawi, mohon izin Iya. Pak Rasul, boleh Iya, Pak. saya putarkan videonya sebentar agar Boleh, Bapak boleh, Ibu silakan. ada gambaran. boleh Oh, silakan. terima kasih Bapak. Bentar. Nah, ini video saya terjun dari pesawat membawa bendera brand mesin cuci saya, Bapak Ibu. Ini saya lakukan di sesi latihan sembari membuat iklan untuk saya sendiri. Ini brand mesin cuci laundry yang bermerek Vogia. Ini merupakan brand saya sendiri yang sudah ada di 11 negara. Suara dari video apakah sudah masuk Bapak Ibu? Belum. Belum. Oh, belum. Sebentar. Mohon maaf. Oke. Udah. Oke. Oke, itu tadi sedikit video dari Mbak. Oh, maaf. Lanjut. Kita di slide selanjutnya di materi yang mana, Pak? Mohon izin langsung di keunggulan bisnis atau sebelumnya? Langsung keunggulan bisnis laundry aja, Mbak. Oke, siap. Jadi 10 keunggulan bisnis laundry dibandingkan dengan bisnis yang lain. Yang pertama adalah bisnis laundry sangat berhubungan erat dengan jumlah penduduk Indonesia. Artinya apa? Setiap manusia yang masih pakai baju pasti memerlukan bisnis laundry. Betul ya Bapak Ibu ya? Selama kita masih pakai baju, maka kita masih memerlukan bisnis laundry. Jadi ini merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh manusia yang masih memakai baju. Kecuali kayak di Papua, Bapak Ibu ya. Papua bajunya masih pakai rumbia, yang di pedalaman-pedalaman itu nggak perlu bisnis laundry. Tapi yang sudah memakai baju, yang sudah beradab pasti memerlukan bisnis laundry. Yang kedua, bisnis laundry itu bisnis yang akan terus tumbuh dan akan terus bertahan. Di mana apabila bayinya masih lahir, masih punya baju kotor, maka bisnis laundry-nya akan terus bertahan. Saya bandingkan aja ya Mbak ya. Iya. Misalkan bisnis laundry saya perbandingan dengan buka franchise Indomaret atau Alfamaret yang kebetulan saya juga punya. Nah, kira-kira lebih cuan atau lebih menarik mana? Nah, ini bisa dibandingkan. Kalau bisnis Alfamaret, Indomaret itu cuannya hanya 2-5% saja net profitnya. Sementara bisnis laundry cuannya bisa 20-50%. Jadi walaupun real bisnisnya bisnis laundry itu nyuciin celana dalam orang, tapi cuannya lebih besar daripada bisnis franchise minimarket sekalipun. Nah, saya sudah menjalaninya
Yang Bapak Ibu ingin melihat laporan, ingin melihat statistik keuangannya, boleh nanti saya tunjukkan. Yang ketiga, bisnis laundry itu adalah bisnis yang sudah terbukti anti krisis dan juga anti boykot. Di waktu pandemi 2019-2020, waktu pandemi COVID ya, itu saya justru membuka 20 gerai laundry baru. Karena apa? Di masa COVID, semua orang butuh baju yang bersih, butuh baju yang higienis. Akhirnya mereka berbondong-bondong mencucikan baju keluarganya yang kena COVID, yang kena virus corona ke laundry saya. Sementara bisnis saya yang lain, kuliner, bisnis travel haji umroh, bisnis pakaian, semuanya mengalami sepi, mengalami kemunduran. Bisnis laundry justru anomali, justru tambah kenceng, justru tambah rame. Yang berikutnya, bisnis laundry adalah bisnis yang anti boykot. Tidak peduli ada perang Palestina dengan Israel, perang Rusia, Ukraina, bisnis laundry aman dari boykot. Yang keempat, bisnis laundry adalah bisnis yang minim stok inventory. Jadi kalau nanti Bapak Ibu buka laundry, maka stoknya hanyalah sabun, plastik, listrik, dan gas. Jadi kalau laundrynya sepi atau tidak laku, maka listriknya tidak dipakai, gasnya tidak dipakai, plastiknya tidak dipakai untuk bungkus, sabunnya juga utuh. Berbeda dengan kalau kita bisnis kuliner. Kalau kita bisnis kuliner, kita harus belanja, harus masak, harus jualan. Kalau nggak laku, jualannya bisa dibuang atau bisa bau. Bisnis laundry adalah bisnis yang minim stock inventory. Yang kelima, bisnis laundry adalah bisnis yang tidak memerlukan SDM dengan skill tinggi. Jadi rata-rata yang mendaftar di laundry saya maksimal adalah SMA. Jarang sekali sarjana yang melamar bisnis laundry. Karena apa? Laundry itu adalah pekerjaan yang mudah dilakukan oleh siapa saja. Termasuk oleh Bapak Ibu pensiunan, bisa nyuci, bisa nyetrika, bisa packing, dan bisa memproses cucian sendiri, cucian keluarga, ataupun cucian customer yang datang ke laundry kita. Nomor 6, bisnis laundry adalah bisa menjadi bisnis utama maupun bisnis sampingan. Nah, jadi saya juga mengawalnya awalnya dari bisnis sampingan. Karena profesi saya tentara, saya tidak bisa bekerja paruh waktu di tempat lain, maka saya kesasar membuka bisnis laundry di garasi rumah saya. Dari bisnis sampingan sekarang menjadi bisnis utama saya. Artinya apa? Bapak Ibu yang masih aktif di TNI Polri, jadi karyawan swasta, jadi pegawai negeri, bisa nggak membuka usaha laundry? Sangat-sangat bisa. Karena semuanya bisa dikerjakan secara autopilot, dikerjakan secara mandiri, dikerjakan secara sistem. Nomor 7, bisnis laundry adalah bisnis yang bayarnya cash atau tunai. Nah, ini saya juga sudah menerapkan pembayaran dari awal. Jadi pelanggan saya datang, nimbang baju, langsung bayar, langsung cash tunai. Tidak bayar di belakang. Karena kalau bayar di belakang, potensi kerugiannya besar. Dari mana? Dari orang-orang yang bajunya tidak diambil. Dari orang-orang yang lupa kalau punya cucian pakaian di laundry kita. Nomor 8, apabila Bapak Ibu serius membuka bisnis laundry, maka akan dimentorin oleh saya dan tim yang sudah berpengalaman 18 tahun membangun bisnis laundry dari hulu sampai hilir. Mentor itu apa sih Bapak Ibu? Mentor adalah orang yang sudah terjun ke bisnisnya
kemudian berhasil, kemudian mau sharing ngajarin. Itu namanya mentor. Yang nomor 9, bisnis laundry adalah bisnis yang memiliki banyak bisnis turunan. Jadi nanti kalau ibu buka bisnis laundry, ada macam-macam laundrynya. Ada laundry kiloan, laundry satuan premium, laundry sepatu, laundry sofa dan spring bed, laundry perlengkapan bayi, sampai ke laundry gorden dan laundry yang lainnya. Jadi banyak banget turunan bisnis laundry, termasuk nanti Bapak Ibu juga bisa menjual turunannya, yaitu apa? Jual chemicalnya, jual plastiknya, jual servisnya, jual boilernya, bahan ke jual aplikasi untuk bisnis laundry. Nomor 10, bisnis laundry adalah bisnis yang bisa diwariskan. Dengan menjalankan bisnis laundry secara korporatisasi yang benar, maka saya bisa membangun bisnis laundry menjadi sebuah industri yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan membuka bisnis laundry, saya bisa mencapai omset miliaran rupiah per bulan. Dan saya juga sudah menggunakan skema korporatisasi yang benar, sehingga semua usaha laundry saya sudah autopilot, tanpa harus saya tungguin, semuanya sudah berjalan, semuanya cuan, dan semuanya bisa diandalkan. Demikian Bapak Ibu, itu adalah 10 keunggulan bisnis laundry dibandingkan bisnis-bisnis yang lain. Jadi langkahnya apa? Langkahnya kita harus segera membuka bisnis laundry dari nol. Kata Bob Sadino, bisnis apa yang paling bagus? Bisnis yang segera dibuka. Bisnis yang nggak ditanya-tanya terus. Nah, jadi start aja langsung Bapak Ibu, langsung buka laundry dari rumah, dari garasi, yang seperti yang punya saya ini Bapak Ibu, yang di slide ini adalah laundry saya yang pertama. 2009 saya buka di rumah komplek Marin Cilanda, bukanya di garasi. Nah, ini ada pohon rambutannya, ada garasinya, kemudian ada tim saya yang kerja di laundry saya tersebut. Jadi fase pertama dari seorang pengusaha Pak harus segera membuka bisnisnya. Kemudian Bapak Ibu, tahap kedua Pak dari tahapan membuka bisnis laundry, kita akan mengalami fase rugi. Nah, karena bisnis laundry ini tidak seperti bisnis kuliner yang buka langsung rame. Laundry itu seperti mesin diesel, panasnya agak lama. Karena orang buka laundry, tetangga-tetangga baru ngelirik-lirik dulu. Oh, buka laundry ya. Kemudian nyobain nyuci 3 kilo. Nyobain nyuci 5 kilo. Bersih enggak? Ketuker enggak? Rapi enggak? Nah, kalau cocok, mereka akan nambah lagi cuciannya. Kalau cocok, mereka akan ngomong ke saudara-saudaranya, laundry aja tempatnya Pak Rasul. Nah, itu memerlukan waktu sekitar 3 bulan untuk kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu apa? Tahapan break even point. Jadi semua yang membuka bisnis laundry 1-3 bulan rata-rata mengalami kerugian. Yang ketiga adalah setelah berjalan akan mengalami namanya break even point atau mengalami titik impas. Di mana apa? Pemasukan sama dengan pengeluaran. Nah, ini di bulan keempat biasanya sudah impas. Kita sudah bisa gaji karyawan, sudah bisa beli plastik, bayar listrik, bayar gas dari pemasukan yang masuk ke usaha laundry kita. Baru setelah itu kita akan mengalami fase keempat, yaitu fase untung besar. Fase untung besar ini di mana biasanya laundry sudah surplus, laundry sudah rame, laundry sudah menciptakan keuntungan. Nah, dengan mempunyai untung besar ini, kemudian saya membuka cabang berikutnya, yaitu cabang di Jalan Raya Cilanda KKO nomor 11. Di sini saya membuka gerai kedua dan mengalami fase untung besar. Nggak berhenti di sini, saya langsung lanjut ke fase ke-6, yaitu fase membangun bisnis laundry saya autopilot. Di sini saya membuat scale up, membuat SOP, membuat semua SDM saya terstruktur,
membuat semua sistem laundry saya menjadi sebuah industri yang benar-benar autopilot. Kemudian setelah ini saya juga masuk ke fase berikutnya, yaitu menciptakan SDM yang benar-benar sebagai aset, di mana customer sebagai omset dan SDM sebagai aset. Di sini cabang demi cabang saya buat struktur organisasinya dari operator, supervisor, manajer sampai ke manajer area. Nah, ini dengan seperti ini maka saya bisa mengcopy paste cabang-cabang saya sampai ratusan cabang. Kenapa? Bis Laundry ini kekuatan utamanya ada di SDM. Kekuatan utamanya ada di SOP yang kita ciptakan. Karena sistemnya adalah bisnis jasa, maka tolak ukurnya adalah di SDM yang kita punya. Selanjutnya, saya masuk ke fase berikutnya juga dengan memiliki brand mesin sendiri. Dan juga menjual instalasi laundry, paket bisnis laundry, franchise laundry ke teman-teman saya, ke customer-customer saya yang hari ini jumlahnya sudah ribuan. Dari 2011 sampai 2025 sekarang, seluruhnya customer saya ada 14.000 pengusaha laundry yang sudah saya ciptakan, ada 14.000 tempat laundry yang saya instalasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian selanjutnya, saya juga terus membuka cabang, di mana ada ruko kosong, di mana ada jalan yang ramai, saya terus membuka cabang-cabang laundry saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki ada 4 brand, ada Jordan Laundry Expert, ada Quina Laundry, ada Josh Laundry, ada Revo Laundry. Semuanya dalam rangka mendominasi pasar, dalam rangka lebih melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, lebih melayani masyarakat dengan layanan laundry yang disesuaikan dengan tipikal masyarakat, tipikal pasar, ataupun tipikal dari kehidupan sosial di lingkungan masyarakat yang saya bukai. Kemudian selanjutnya, saya juga menciptakan aplikasi digital yang mendukung operasional laundry saya bisa dalam satu genggaman. Walaupun memiliki banyak cabang, tapi semua cabang bisa saya monitoring lewat aplikasi digitalnya, yaitu aplikasi digital bernama Halo Teknologi. Ya, di sini tentunya saya yang menginisiasi pertama pengadaan Internet of Things untuk bisnis laundry, di mana mesin cucinya, mesin pengeringnya sudah dicantoli alat yang koneksi dengan handphone saya dimanapun saya berada, selama masih ada sinyal, maka saya masih bisa mengakses pergerakan seluruh operasional di outlet saya tersebut. Nah, menariknya ketika ini terjadi, maka dengan mudah saya menduplikasi cabang, dengan mudah saya mengawasi cabang-cabang saya, dengan mudah saya membuat proyeksi bisnis, percepatan bisnis, dan juga target omset yang saya lakukan evaluasinya tiap bulan. Ini aplikasinya sudah bisa di-download di Play Store dan juga sudah bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh teman-teman para pengusaha laundry seluruh Indonesia. Yang ingin memakai aplikasi saya, silakan download di Play Store, langsung berlangganan. Kemudian selanjutnya, ini adalah contoh atau cara menggunakan aplikasi saya di laundry saya. Ya, silakan di play. Hari ini, kami mengunjungi Laundry Wait Enjoy di Ciangsana yang sudah full digital. Di sini, layanan self-service sangat praktis. Pertama-tama, kita akan diarahkan untuk mengisi data seperti nama, nomor HP, dan memilih layanan yang diinginkan. Semuanya serba digital dan cepat. Pembayarannya menggunakan QRIS dan bisa melalui berbagai payment digital. Mudah dan cepat, hanya scan dan selesai. Karena tempat ini menggunakan laundry security system, kita perlu menunggu link masuk ke WhatsApp. Setelah menerima notifikasi, cukup klik link, lalu klik gunakan,
dan scan QR untuk menyalakan mesin cuci. Gampang banget, tinggal scan, dan mesin langsung nyala. Mesin laundry ini akan berputar setelah kita scan QR setelah transaksi, karena sudah terintegrasi dengan IoT. Canggih banget kan? Demikian Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya saya akan juga membahas dengan kemajuan zaman, dengan banyaknya yang buka bisnis laundry, saya juga mendirikan Laundryversity, yaitu sekolah bisnis laundry pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno. Nah, ini juga kenapa saya mendirikan Laundryversity? Karena saya ingin melengkapi kurikulum tentang perlaundrian. Karena apa? Yang diajarkan di D3 perhotelan, D1 perhotelan hanya mencuci kain dan juga mencuci linen. Tapi melalui Laundryversity saya sudah melengkapi dengan kurikulum laundry sepatu, kurikulum laundry tas, kurikulum laundry karpet, kurikulum laundry sofa, kurikulum laundry spring bed, dan sebagainya. Laundryversity bertujuan melengkapi ilmu-ilmu yang update dengan bisnis laundry yang bisa dimanfaatkan oleh para pebisnis laundry dan juga oleh teman-teman yang baru mengikuti bisnis laundry. Nah, ini silakan diklik videonya tentang Laundryversity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. The last few months I've been working on me, baby. There's so much trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I realize. Remember when I held you? You begged me with your drowning eyes to stay. Regret I didn't take you. Now I can't keep you from loving him. You made up your mind. Say I love you, girl, but I'm out of time. Say I'm there for you, but I'm out of time. Say that I'll care for you, but I'm out of time. Said I'm too late to make you mine. Out of time. If you mess up just a little, baby, you know my line. If you don't trust him a little, then come right back, girl, come right back. Give me one chance, just a little, baby, I'll treat you right. And I love you like I should have loved you all the time. Now, remember when I held you? You begged me with your drowning eyes to stay. I regret I didn't tell you. Now I can't keep you from loving him. You
Baik Bapak Ibu, demikian Kipra University dalam memperkuat atau membangun bisnis laundry di tanah air. Kita ada 44 kurikulum yang ada semuanya di University yang bisa di Bapak Ibu ikuti selepas nanti Bapak Ibu terjun langsung ke bisnis laundry. Selanjutnya silakan. Kemudian ada beberapa manfaat atau benefit ketika Bapak Ibu gabung membeli paket melalui University. Di antaranya pendampingan dan konsultasi selamanya, konsultasi branding dan marketing, suplai staff laundry dari University, pendampingan oleh trainer yang berpengalaman di bisnis laundry lebih dari 5 tahun selama 1 bulan, survei lokasi tempat online maupun offline, instalasi pemasangan mesin bersertifikasi, training oleh trainer berpengalaman di atas 5 tahun di dunia laundry, sampai layanan after sales, service, dan spare part apabila mesin yang Bapak Ibu gunakan itu rusak atau bermasalah. Yang terakhir, layanan Dena Layout Laundry dari University. Selanjutnya silakan. Ini adalah beberapa paket mesin yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nanti bisa menghubungi Mas Akbar atau menghubungi timnya ESQ apabila Bapak Ibu ingin lanjut untuk membuka bisnis laundry. Nah, ini mesinnya dimulai dari harga 60 juta sampai miliaran. Nanti silakan bisa dihubungi detailnya, minta penawaran detail apabila Bapak Ibu tertarik membuka bisnis laundry untuk mengisi masa pensiunnya secara produktif. Lanjut. Nah, ini aplikasi mesin di laundry. Ini ada di laundry di daerah Kedoya, daerah Filipina, daerah Surabaya, daerah Hong Kong, dan sebagainya, yang semuanya saya buat, saya instalasi oleh tim dari Jordan Mesin Laundry. Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian materinya. Kita akan lanjut ke materi tanya jawab yang tentunya Bapak Ibu sudah sangat tidak sabar untuk menanyakan kepada saya tentang paparan materi yang sudah saya paparkan tadi. Kira-kira pertanyaannya seputar bisnis laundry saya buka. Silakan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Rosul Nawawi. Mohon izin Bapak. Ya, Bu. Mungkin ini penasaran nih Bapak Ibu semuanya. Kok wajah Pak Rosul belum kelihatan nih? Ada yang bertanya-tanya nih. Bapak, boleh untuk di-on-kan Video saya kameranya. kenapa nggak bisa di-upload ya? Sebentar. Oke, bisa di-on-kan kamera Pak jika memungkinkan, jika pun tidak apa-apa. Sebentar Bu. Ini ada masalah di sebentar. Video Baik, diberhentikan. Oke, mungkin sembari kita menunggu Pak Rosul sedang setting videonya, Bapak Ibu boleh untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk yang mau bertanya, langsung juga kita perbolehkan. Dan jika mau bertanya, nanti saya bacakan, bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Silakan. Untuk pertanyaan saya akan urutkan. Boleh langsung tanya aja. Oke, boleh Ibu Arum, silakan Bu Arum. Terima kasih waktunya Mbak Dia, Pak Rosul. Salam kenal, saya Arum dari BNI. Rupanya saya mendengarkan paparannya kok sangat menarik ya Pak ini. Yang usaha tanpa resiko seolah-olah seperti itu ya Pak Rosul. Pak, yang saya tanyakan yang pertama, tadi yang terakhir kan sempat modal 60 ya Pak. 60 betul. Minimal 60 itu berarti untuk mesin saja atau udah paket ya Pak yang saya tanyakan. Lalu untuk seterusnya itu seperti apa? Kalau misalnya udah tempat atau hanya perangkatnya saja atau termasuk lokasi? Itu yang pertama. Atau yang kedua untuk tenaganya, apakah nanti training tersebut kita mencari sendiri atau dari Jordan tersebut.
Terus yang ketiga, boleh tahu Pak, yang didapat bocorannya jika dimungkinkan dalam sebulan tuh dapat berapa Baik, Bu. minimalnya? Ya, Ya, jadi pertanyaan sangat bagus. Langsung saya jawab, Bu Hos. ya silahkan Pak Rasul. Eh, yang pertama, 60 juta itu meliputi untuk 2 set mesin, kemudian peralatan, sama instalasi, sama juga trainingnya, Bu. Jadi sudah paket lengkap. Berapa nih? Jadi untuk pemasangan instalasi itu kalau wilayah Jakarta, Tangerang, Bogor, ongkos kirimnya saya free-kan, Bu. Jadi free ongkos kirim. Maaf Pak, Kemudian, berapa Pak tadi Pak? ya halo, Maaf tadi berapa Pak biayanya? untuk paket yang 60 juta itu dapat 2 set mesin, 2 mesin cuci, 2 mesin pengering, kemudian udah sama instalasi, udah sama perlengkapan yang lain. Nah, untuk ongkos kirimnya kalau wilayah Jabodetabek itu free. Kalau di luar Jabodetabek maka akan dikenakan ongkos sesuai dengan ekspedisi ke tujuan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk staff juga bisa menghubungi Mas Akbar. Nanti apabila Ibu Bapak Ibu buka laundry, maka pegawainya juga akan dicarikan oleh Mas Akbar. Nah, di sini kita juga mempunyai unit bisnis yang menyediakan SDM laundry, baik itu yang non pengalaman maupun yang sudah siap pakai atau yang berpengalaman, Bapak Ibu. Kemudian dengan 60 juta kira-kira besaran omset yang dapatnya bulan berapa? Kisaran omsetnya antara 10 sampai 20 juta Bapak Ibu. Kenapa? Mesinnya cuma 2 set. Kalau mau nambah lagi omsetnya ya tambah mesinnya. Kenapa? Produktivitas berbanding lurus dengan omset. Jadi kalau mesinnya cuma 2, kisaran omset tertingginya adalah di 20 juta Bapak Ibu. Demikian Bu Arum terjawab? Pak, sekali. Ya, Terjawab sudah? Pak izin. Ya. Penasaran saya, pengen detail boleh ya Pak? Ya, silakan. Sangat menarik bagi saya. Terus untuk sabun dan lain-lainnya itu memang ada merek tersendiri atau buat racikan sendiri Pak? Izin. Untuk sabun saya sudah punya brand sendiri namanya Dinda Chemical, atau Ibu juga bisa menggunakan sabun-sabun yang ada di pasaran. Atau juga kalau nanti Ibu laundrynya maju, udah 10 cabang, saatnya bikin sabun sendiri. Saya juga ada kelas meracik sabun, meracik softener, dan meracik parfum laundry. Nah, nanti kalau Ibu udah maju, udah punya 10 cabang, saatnya Ibu bikin sendiri sabunnya. Kita juga ada kelasnya. Langsung praktek, langsung evaluasi, langsung dipakai di laundrynya Bapak Ibu sekalian. Ya Bu ya, itu nanti turunannya Bu. Yang pertama Ibu harus buka dulu, setelah buka, baru nanti udah banyak cabang, oh sabunnya kok besar, belanja di Pak Rasul atau belanja di tempat lain, ya Ibu saatnya bikin sabun sendiri. Kita juga ada kelasnya. Ya. Baik Pak. Terima kasih Terjawab, Pak Bu Rasul Arum? penjelasannya. Terjawab Ya Bu Arum? Pak, udah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang lain Maaf, monggo. Pak, tanya Pak, Ya, kalau ke daerah Mohon, Semarang oke, mohon izin dengan Ibu siapa Bu? Mungkin bisa. dengan ini Bu, Oke, mau silakan Ibu. tanya, ya kalau untuk area Semarang ada Semarang, penambahan berapa Pak? Semarang kalau 2 set ada penambahan ongkos sekitar 2 jutaan Bu. Semarang juga kalau Ibu nanti mau belajar, saya juga sedang buka laundry di daerah Sambiroto dan Jalan Durian Banyumanik Bu. Di mana Pak itu Pak? Di Sambiroto Semarang sama di Banyumanik Bu. Namanya Pak, kebetulan daerahnya dekat rumah saya Pak. Namanya Jordan Laundry Expert. Belum saya opening. Minggu depan baru saya grand opening Bu. Nanti Ibu kalau memang berkenan, kirim nomor handphonenya ke Mas Akbar. Ibu nanti saya japri, saya undang di grand opening laundry saya daerah Sambiroto Bu. Ya Pak, saya tunggu ya Pak. Ya Bu, silakan Bu. Terima kasih. Mau tanya Pak Jordan. Ya, silakan Bapak. Pak Rasul, Bapak. Pak Rasul ya, Pak Rasul. Nah, ini tertarik untuk membuka bisnis ini. Cuma tadi disampaikan ada pelatihan ya Pak ya. Nah, bagaimana kalau rencana bukanya itu di luar Jawa, misalnya di Sulawesi Selatan, gitu kan? Dan pelatihannya seperti apa, gitu kan? Tentunya
biaya yang dikeluarkan tentunya akan lebih besar. Kita memang materi pelatihannya itu dari Jordan itu yang datang ke lokasi kami atau kami yang mengirimkan ke tempat Bapak gitu. Nah, mungkin itu dulu Pak terkait apa namanya terkait pertanyaan saya. Nanti saya lanjut lagi kalau ada yang belum jelas. Baik Bapak, kalau untuk laundry saya melayani dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai 11 negara Pak, nggak usah khawatir Pak. Tim kami sudah berpengalaman men-setting laundry di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau Sulawesi Selatan, saya juga banyak reseller di sana, dari yang di Biringkanaya, di sampai yang jauh ke pedalaman, banyak banget customer-customer saya dari Sulawesi Selatan, Pak. Jadi kalau nanti Bapak buka laundry di sana, maka tim saya yang akan saya kirim ke sana, Pak, untuk mentraining, untuk ngajarin bagaimana proses laundry yang benar, yang tersertifikasi secara standarisasi nasional dari A sampai Z, Pak. Tentunya ada tambahan biaya, Pak, kalau Bapak minta trainer saya datang ke sana. Tapi kalau Bapak dan timnya datang ke Jakarta, belajar ke tempat saya, itu gratis, Pak. Gratis 100%. Silakan di copy paste bisnis laundry saya yang saya jalankan, silakan dibuat bisnis laundry saya yang saya lakukan. Jadi seperti itu ya Pak. Kalau datang sendiri ke tempat saya gratis, kalau saya ngirim trainer itu berbayar. Oke Pak, satu lagi terkait branding Pak, terkait branding itu nanti untuk nama laundrynya, apakah laundrynya itu bisa nama yang dipilih oleh saya misalnya, atau memang harus mengacu ke brandingnya Jordan. Kemudian terkait mungkin fee atau dan lain-lain terkait franchise, mungkin apa polanya seperti franchise atau apa. Jadi kami ingin kejelasan Pak, sehingga nantinya kami bisa hitung terkait biaya dan pendapatan. Baik Pak, kalau Bapak buka laundry sendiri ya brandnya atas nama Bapak sendiri Pak. Nanti kita akan bantu pilihkan brand yang bagus, kita akan buatkan logo laundry Bapak, kita akan daftarkan ke Haki, kita akan buatkan NIB-nya semua. Nah itu kalau Bapak beli putus dari saya. Kalau Bapak pengen beli atau membeli kemitraan dari saya, bisa Pak. Kita skemanya skema sirkah. Saya bukan menjual franchise, tapi saya skemanya skema sirkah mudharabah yang nanti Bapak akan bermitra dengan saya selama-lamanya. Itu ada 2 brand yang saya jual untuk sirkah, ada brand Revo sama brand Jos. Kalau Jordan, brandnya nggak saya jual Pak, karena visi jauhnya adalah kita mau IPO untuk brand yang Jordan on the Expert. Nah, itu seperti itu Bapak. Masih ada pertanyaan yang lain Pak? Satu lagi, mungkin kami diberikan itu Pak terkait apa namanya penjelasan-penjelasan itu dalam bentuk PPT atau apa namanya bentuk petunjuk teknis sehingga kita bisa pelajari Pak nanti, dan PIC-nya juga Pak, sehingga kami nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas terkait penjelasan mungkin ada semacam tunjuk lah apa namanya seperti pegangan untuk kami berupa cara-cara buka bisnis laundry yang Bapak sampaikan tadi, sehingga kami bisa lebih paham lah Pak, dan nanti bisa lancar pada saatnya pembukaan. Baik Pak, nanti Bapak bisa menghubungi tim SQ atau Mas Akbar untuk mendapatkan materi-materi yang Bapak butuhkan ketika Bapak benar-benar serius mau membuka usaha laundry. Saya jamin, saya mentorin, Bapak bisa buka laundry, bisa untung dan bisa rame. Karena saya sudah melakukan ini dari 2011 sampai sekarang udah 14 ribuan laundry yang saya mentorin. Alhamdulillah semuanya maju. Itu yang sudah saya lakukan. Kalau Bapak mau benar-benar serius, tinggal hubungin tim ESQ atau Mas Akbar. Ya Pak ya? Terakhir Pak, boleh Pak? Ya silakan Pak. Terkait dengan pilihan lokasi Pak, misalnya ada teman-teman ini kan para pensiunan ya Pak ya, tentunya kalau untuk melakukan bisnis kemudian untuk sewa tentunya akan memerlukan biaya yang besar gitu. Apakah bisnis ini bisa kita buka di rumah kita sendiri atau seperti apa Pak? Sangat bisa Pak. Bisnis laundry ini adalah bisnis yang sangat mudah. Bapak Ibu bisa membuka di rumah sendiri, menggunakan spanduk, menggunakan sosmed, menggunakan antar jemput, menggunakan sales keliling dan sebagainya Pak. Jadi pensiunan pun bisa melakukan bisnis laundry karena apa? Pekerjaannya sangat mudah. Yang mencuci semuanya mesin cuci,
yang mengeringkan semuanya mesin pengering, yang nyetrika semuanya alat. Bapak Ibu tinggal melakukan hal-hal yang ringan, hal-hal yang tidak begitu memeras keringat ataupun memerlukan fisik tinggi. Jadi sangat mungkin sekali ya Pak, Bapak Ibu bisa buka di rumah dengan alat seadanya, dengan chemical seadanya, semuanya bisa membuka bisnis laundry. Demikian Pak. Iya, Pak Rasul, izin saya mau konsultasi juga, Pak. Ya, silakan Pak. Izin Bambang, Pak. Kemarin mungkin kita ketemu di Cikwa, Pak. Wah, Pak Bambang, selamat Izin, datang. ya, siap. Pak Bambang ternyata ketemu di sini, Pak. member Pensiunan, SI Pak. juga. Jadi, Salam kenal Pak Bambang, salam kenal kembali. Pak Bambang Isdiarto ya Pak. Izin Pak, seperti yang tadi disampaikan Pak, saya mungkin termasuk nekat Pak untuk mulai bisnis laundry ini. Jadi saya mulai di rumah sendiri Pak. Baik Pak Bambang. Ya, di rumah. Jadi bukan di ruko tapi kebetulan rumah kami buat bisnis laundry di rumah. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya Pak, strategi pemasaran kami untuk mencari pelanggan itu mungkin berbeda dengan yang Bapak selama ini lakukan ya, karena kami memang bukan di pinggir jalan utama, tapi di dalam perumahan Pak. Mungkin ada masukan dari Pak Rasul untuk strategi marketing kami Pak. Baik Pak, saya akan langsung tambahkan ya Pak. Marketing di bisnis Siap, laundry itu ada Pak. dua Pak. Yang pertama marketing offline dan marketing online. Ya, Marketing offline ada 4 Pak. Bisa memakai spanduk yang eye-catching dipasang di rumah. Jadi orang yang lewat rumah Bapak bisa baca. Kemudian jadi pelanggan Bapak. Yang kedua dengan voucher gratis. Bapak bisa membagikan voucher gratis untuk orang-orang yang lewat. Untuk pemuka masyarakat setempat. Ada Pak RT, Pak RW, dan Ramil, Kapolsek. Bapak kasih aja voucher-voucher gratis. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ke mereka. Yang ketiga, untuk orang-orang ini ya Pak, PIC Pak ya, utama ya, kasih voucher betul. ya. Atau ibu-ibu, leader-leader ibu-ibu arisan, ibu-ibu PKK, Bapak bisa kasih voucher gratis Pak. Yang keempat, yang ketiga, Bapak bisa menggunakan dengan brosur. Oke. Yang keempat, Bapak juga bisa menggunakan dengan sales canvassing. Nah, ini belum banyak yang coba Pak. Tapi saya sudah pernah nyoba dan terlalu banyak order membludak, akhirnya saya stop. Jadi saya punya sales motor pakai toa keliling komplek sambil teriak-teriak laundry. Dulu saya punya 3 sales Pak, 1 sales sehari 100 kilo. 3 sales cukup Pak. Siap. Jadi Pak Bambang Isdiarto nanti boleh praktek pakai sales canvassing tersebut. Jadi salesnya bekali motor, pakai keranjang, pakai toa, bawa timbangan, bawa handphone yang ada aplikasinya Pak. Ya. Ya Pak, ini perlu wajib Bapak coba. Saya sudah praktek dulu sempat saya stop karena Pak terlalu membludak ordernya. Luar biasa. Siap, saya coba nanti Pak. Kalau Bapak nanti buka YouTube Mentor Laundry, klik yang Mas Teguh yang di Tegal, itu juga murid saya, beliau di gang kecil, gang Blanak, salesnya sehari 700 kilo Pak. Wah, luar biasa. Nah, itu pakai sales canvassing ya Pak. Kemudian yang marketing online ada 4 juga Pak. Yang pertama laundrynya Pak Bambang harus punya medsos. Ya, baik sudah Pak. Facebook, TikTok, Instagram, sudah ya Pak? Sudah Pak. Siap. Yang kedua, lokasi rumahnya ada laundrynya wajib ada di Google Map. Oh ya, sudah. Alhamdulillah. Sudah semua itu. Ya. Nah, yang ketiga, Pak Bambang dan istri sebagai owner harus juga memposting usaha laundrynya. Jadi nanti terkoneksi antara medsos laundrynya dengan medsosnya owner terkoneksi. Nah, itu yang belum Pak. Nah, itu harus dilakukan Pak. Siap. Yang keempat, Bapak bisa menggunakan endorser selebgram, tiktokers yang ada di lingkungannya Pak Bambang. Siap. Gunakan mereka, kasih cuci garis 5 kilo, suruh nyuci, suruh divideokan, upload di medsosnya. Nah, itu juga sangat membantu Pak. Nah, saya kalau buka laundry hanya memakai yang pertama Pak, yang offline aja, cukup pakai spanduk. Alhamdulillah semuanya datang, semuanya ramai. Ya Pak, terjawab pertanyaannya Pak Bang? Siap, cukup sementara Pak.
Ada lagi? Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Izin Pak terima Rasul dan kasih Budian Pak Bambang. Iya, silakan Pak. dengan Firman. Wah, ini inspiratif sekali nih Pak Rasul dan teman-teman yang ada di sini. Pak mau Silakan nanya Pak Pak sama Firman. Budian, kalau kita sebagai alumninya ISQ, ini saya udah gatel nih Pak, mau buka, ada treatment khusus nggak Pak? Misalnya apa namanya diskon harga kah, atau nanti pendampingan yang lebih dari 1 bulan? Nah, karena ini memang ini ya Pak ya, bisnis yang nggak bisa langsung autopilot ya Pak ya. Kita sebagai calon owner harus benar-benar nungguin kan Pak, seperti yang disampaikan Pak Rasul. Itu Pak. Kalau Bapak kasih itu, saya insya Allah minggu depan main ke kantor Bapak nih, langsung diskusi dengan timnya Bapak. Silakan Pak. Langsung saya tunggu, nanti bisa ketemu Mas Akbar, bisa visit Jordan Corporation, bisa lihat laundry saya, bisa lihat toko saya, bisa lihat gudang saya, bisa lihat pabrik saya. Nanti saya jamin Bapak pulang langsung punya bisnis laundry. Betul. Kemudian nanti minta tolong ya. Mentornya selalu saya Pak. Mentornya saya Wah, langsung Pak. Alhamdulillah siap nih Pak. Ya. Baik Mudah-mudahan Pak. bisa lebih jos dari Apif manajemen. Nah, gitu Pak. Boleh saya singgung Pak. Yang Bapak sebut tadi itu levelnya masih pedagang Pak. Kalau saya udah langsung punya pabriknya langsung. Nah, makanya itu Pak. Saya juga udah ngeliatin ini. Wah, ini hari ini ketemu Pak Jordan. Wah, ini malah lebih gede nih gitu. Oke, Iya, kalau Pak, beliau nanti, kan, mohon maaf, levelnya masih pedagang. Cuman ngambil-ngambil dari orang lain, dijual, pakai gimmick-gimmick, pakai itu seperti itu. Kalau saya enggak. Saya langsung produsennya, saya langsung praktisinya langsung, Pak. Ya. Saya memang kalau di medsos-medsos nggak terlalu mencuat, tapi kalau bisnisnya oke lah. Mau di ini silakan gitu aja, Pak. Oke, Pak. Saya insya Allah minggu depan nanti arrange waktu lah dengan ini timnya Bapak dan Bapak juga sekalian visit, Pak. Monggo Pak, silakan. Nanti Tinggal atur waktu. nomornya dapat dari siapa ya? Dari Budian kah? Nanti Boleh Pak. kontaknya. Ya baik, mohon izin Pak Rasul, Pak Firman, karena ini di forum webinar SSP, biar nanti pertanggungjawabannya jelas. Nanti tunggu info dari kami ya Pak, kan ada nomor admin juga yang tadi share informasi soal webinar. Nah, nanti biar Pak Rasul dan tim PIC kami yang akan berdiskusi terlebih dahulu untuk kelanjutan ke depan. Segera nanti kita akan infokan Pak Firman. Gitu ya Bu, Pak. di grup-grup ini ya Bu, grup-grup WAG kita sebagai alumni ya. Oke. Betul, betul. Pak Rasul, Budian, terima kasih. Terima kasih Baik. Bapak. Selamat siang. Salam Pak. Baik Pak Rasul, mohon maaf. Jadi sekedar informasi Pak, kita dari alumni training masa persiapan pensiun dari ISQ itu udah ada sekitar 400-an grup Bapak. Jadi nanti Wah, luar biar biasa. betul. Biar nanti pertanggungjawabannya jelas, arahnya kemana, alurnya kemana, kita akan tampung dulu ya Bapak Ibu yang berminat kelas ini. Insya Allah kita akan buka kelas workshop ya, nanti kita akan infokan segera. Saya akan kirimkan link yang berminat siapa aja. Ini akan kita eskalasi juga ke Pak Rasul dan tim. Semoga nanti kita bisa sediakan kelas yang bisa segera gitu Pak. Gitu ya Pak Rasul ya, mohon izin. Ya Budian silakan. Dengan senang hati saya mengundang teman-teman grup ESQ untuk datang visit langsung ke Jordan Corporation. Langsung ketemu saya, langsung saya bedah bisnis laundry-nya, langsung berkunjung ke gudang saya, ke pabrik saya, ke usaha laundry saya, langsung. Nggak pakai ditutup-tutupin. Semuanya saya buka langsung. Oke, baik. Terima kasih Pak Rasul. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya langsung sebelum saya bacakan yang di kolom chat? Mungkin dari Bapak Ibu semuanya? Silakan. Jika belum ada, Bapak mohon izin ini saya bacakan pertanyaan dari Pak Johar Volandra nih Pak, sama Pak Agus Hermawan. Untuk modal awalan membuat laundry itu tuh berapa sih Pak? Kan mungkin dari alumni sini kan juga beliau-beliau masih bekerja sama seperti mungkin Pak Rasul ya, di awal-awal harus menyisihkan berapa nih untuk membuat usaha laundry gitu Pak. Dan Jadi saya jawab dulu ya Bu. Ya. Membuka bisnis laundry untuk awalan bisa tanpa modal sepeser pun. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjadi agen drop off dari laundry-laundry yang ada di daerah Bapak Ibu. Nah, itu nanti Bapak Ibu hanya cukup menyiapkan tempat, nanti timbangannya dikasih, brosurnya dikasih, notanya dikasih dari induk yang menjadi mitra dari kita. Kita hanya siapkan tenaga sama tempat saja. Itu tanpa modal sepeser pun. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah
menjadi agennya dan nerima baju kotor, kemudian store ke mitranya untuk cuci, dibersihkan, dibalikin lagi ke customernya. Itu nanti Bapak Ibu bisa belajar dari situ. Nah, tapi yang sudah punya modal bisa mulai dari dengan modal 60 juta rupiah sampai tak terbatas. Ada yang 100, ada 150, 170, 300, 400 juta, 500 juta. Semuanya paketnya nanti bisa kita share ketika Bapak Ibu ada kunjungan visit bisnis ke tempat saya ataupun nanti setelah ada keputusan antara SQ dan tim saya membuat workshop. Seperti itu Bu Budian. Oke, terima kasih Pak Rasul. Jadi tidak ada istilah bisnis nanti-nanti ya Pak. Eksekusi ternyata bisa tanpa modal untuk laundry. Yes Bu, di saat sekarang sedang orang gamang dengan ekonomi lagi susah, bisnis laundry bisa menjadi alternatif ekonomi yang bisa mendatangkan cuan cepat dan mendapatkan peluang yang begitu besar dengan menjadi agen atau drop off dari induk-induk laundry yang ada di sekitarnya. Jadi dengan sinergi seperti itu tidak ada yang terbuang waktu maupun tenaga, semuanya bisa menjadikan duit, semuanya bisa menjadikan uang dan bisa menjadikan passive income Bapak Ibu pensiunan yang benar-benar serius mau menjalani bisnis laundry. Oke, luar biasa. Ini sudah ada yang merespon nih Pak Firman. Pak Jordan, saya warung kecil di sekitar Cipayung, berarti diawali dengan drop point-nya dari Jordan bisa ya Pak? Cipayung Jakarta Timur atau Cipayung yang ada di Citayam atau Cipayung yang ada di daerah Depok? Sebutkan dulu Bu. Jakarta Timur Pak. Oh Jakarta Timur, nanti bisa ngelink ke laundry teman-teman saya yang di Jakarta Timur Pak. Saya punya database semua. Baik. Kalau Jordan hanya ada di Jakarta Selatan sama di Jakarta Pusat. Kalau ke timur saya belum buka karena banyak pelanggan saya yang buka di sana Pak. Saya memberikan ruang untuk mereka maju dulu di Jakarta Timur Pak. Nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman yang ada di Jakarta Timur Pak. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Johar Volandra, Pak. Itu modal 60 juta apakah dengan skema franchise, Pak? Mohon izin. 60 juta Bapak buka dengan merek Bapak sendiri. Nah, nanti mereknya bisa kita buatkan, bisa kita hakikan, bisa kita propose untuk logonya dan gambarnya. Kalau yang merek saya franchise-nya mulai dari 350 juta, Bu. Oke. 350 dan 500 juta. Itu mulai untuk brand Revo dan brand Joss Laundry. Oke, baik. Terima kasih Pak Rasul. Mungkin itu Pak Johar. Dan izin, ini pertanyaan Pak Henry dan juga ada Pak Bayu Aji dari Solusi Bank Indonesia ini sepertinya sama. Dikarenakan kita belum berpengalaman nih Pak, apakah dibantu untuk survei lokasi oleh tim Jordan dan juga apakah lokasi usahanya cari sendiri? Ini Pak Bayu sama Pak Henry hampir sama nih pertanyaannya. Monggo Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka bisnis laundry, pasti akan saya surveikan tempat kompetitor, leverage bisnis laundry-nya yang apa, semuanya kita akan surveikan. Nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh tim survei visibility yang ada di Jordan. Nah nanti biasanya ketika Bapak Ibu mau buka, tentukan dulu daerahnya. Daerah Cipayung, daerah Depok, daerah Kemang, daerah Cepete. Nanti kita akan muter bareng mencari tempat yang rekomendasi untuk bisnis laundry. Karena apa? Ada 12 kriteria pemilihan tempat untuk bisnis laundry. Nah, alhamdulillah Jordan Laundry Expert yang saya bangun sampai sekarang belum ada yang tutup satupun. Semuanya masih on fire, masih cuan. Ya kenapa? Di samping kita juga kuat di manajemen, kita juga surveinya tidak main-main. Surveinya benar-benar komprehensif. Surveinya benar-benar menggunakan kaidah-kaidah bisnis laundry yang masuk di kalangan masyarakat. Contoh ya Bu ya, kalau tempatnya isinya kos-kosan mahasiswa dekat kampus, maka saya akan menyarankan untuk membuka laundry coin atau laundry self service. Kalau tempatnya pemukiman menengah ke atas, banyak orang-orang yang berduit, saya akan menyarankan untuk membuka laundry full service dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau nanti buka bisnis laundry melalui dari Jordan Laundry Expert dari University, Bapak Ibu akan mendapatkan paket lengkap. Paket lengkap bisa, paket parsial juga bisa. Paket parsial seperti apa? Pak, saya udah ngerti laundry, saya mau beli mesinnya aja. Ya silakan. Harga mesin di Jordan boleh diadu dengan
harga-harga di tempat lain. Itu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rosul. Baik, begitu Pak Henry dan juga Pak sepertinya menjawab beberapa pertanyaan juga dari Pak Ibu Arin dan juga Pak Bayu Aji. Baik, silakan Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi yang mau disampaikan kepada Pak Rosul dari Bapak Ibu semuanya? Kalau tidak ada, boleh Pak izin. Kebetulan saya tahu di Jeruk Purut, Pak. Nah, laundry itu udah langganan udah lama juga di Jeruk Purut. Nah, kebetulan nih di Jeruk Purut itu satu jalan laundrynya makin banyak, ada sekitar 2 laundryan. Itu gimana Pak? Apa ya, unique selling point atau kelebihan dari Laundry Jordan? Tidak takut gitu Pak untuk disaingi padahal kanan kiri harganya ada yang banting harga juga. Gimana tuh Pak Rosul? Boleh dijawab Pak? Mohon izin. Baik, saya jawab. Di Jeruk Purut itu laundry yang buka semuanya juga ngambil paket mesin dari saya itu, Bu. Oh, Saya juga yang setting. Jadi saya tidak pernah takut dengan persaingan. Karena apa? Rezeki sudah diatur. Yang kedua, Jeruk Purut itu arealnya padat. Di situ ada sekitar 2 sampai 5.000 manusia. Kalau baru ada saya satu, saya nggak mungkin bisa melayani semuanya. Nah, di area Jeruk Purut itu bisa tumbuh 5 sampai 10 laundry, Bu. Masih masuk nggak? Masih masuk. Nah, untuk saya bisa menang dari pesaing-pesaing yang ada, tentunya Ibu lihat sendiri kan, bagaimana Jordan Laundry Jeruk Purut dari tampilan, dari mesin, dari layanan, pasti lebih unggul daripada yang ada di sekitarnya. Betul. Nah, Betul. itu juga menggunakan strategi, juga menggunakan survei. Ya sampai saat ini, alhamdulillah Jordan Jeruk Purut omsetnya masih 200 juta Bu sebulan, Bu. Wow, sebulan ya Pak itu Pak? Yes, sebulan 200 juta. Luar biasa sekali. Jadi benar sekali Bapak Ibu, saya hampir 3 tahun nih, 2,5 tahun lebih di Jeruk Purut, dan di situ juga memang sering laundry. Kok laundry rame terus perasaan. Dulu sempet ya Pak di pemukiman yang dekat pemukiman nih Pak, di dekat Gang Mahbubiah itu, tapi sekarang pindah agak ke tengahan lagi tuh ya Pak. Ya, karena di tempat yang lama owner landlordnya minta dibayarin tanahnya, Bu. Mintanya harganya 8 miliar, ya nggak terjangkau, Bu. Saya tawar harganya 5 nggak dikasih. Ya mau nggak mau, akhirnya saya terusir, Bu. Saya cari tempat baru. Luar Seperti biasa. itu. Jadi salah satu kelemahan bisnis laundry adalah ketika usaha laundry kita rame, biasanya landlord atau owner tempat itu ikut berpikir juga, wah tambah rame nih, naik terus sewanya dan naik terus pokoknya. Nah, itu yang makanya untuk yang buka-buka baru, sekarang saya sudah memainkan 2 bisnis, bisnis properti dan bisnis laundry. Rukonya atau tempatnya saya beli semua, Bu. Itu seperti itu. Karena salah satu mengamankan bisnis laundry adalah dengan membeli rukonya. Itu seperti itu. Oke, salah satu mengamankan membeli ruko. Oke, poinnya Pak ya. Baik, Ya. Pak Rasul. Terima kasih. Adakah pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya sebelum kita tutup sesi pada siang menjelang sore hari ini? Silakan Bapak Ibu semuanya. Jika tidak ada, boleh Pak Rosul untuk menyampaikan closing statement nih untuk Bapak Ibu calon pensiunan ataupun Bapak Ibu yang sudah memasuki pensiun terkait uraian terkait bisnis laundry ini, Pak. Silakan Bapak. Terima kasih semuanya sudah mengikuti Zoom meeting tentang bisnis laundry bersama saya. Terima kasih waktunya yang sudah disediakan mengikuti informasi tentang bisnis yang anti krisis dan anti boykot. Terima kasih kepada semuanya. Saya menjalani bisnis laundry, saya sudah berhasil, saya sudah membuat industri laundry menjadi industri yang patut dibanggakan dan patut disejajarkan dengan bidang-bidang yang lain. Kalau saya bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa, karena kita hidup dalam negara yang sama, hidup di bawah langit yang sama, dan di atas bumi yang sama. Kalau saya bisa, saya yakin Bapak Ibu juga akan bisa semuanya. Saya sudah berhasil, sekarang saatnya saya menginspirasi Bapak Ibu untuk ikut sukses sama seperti saya, untuk berhasil sama seperti saya. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian materi ada salah kata, salah ucap yang menyinggung hati dan perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua ilmu, semua kelebihan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, semua kekurangan, kealpaan datangnya dari saya pribadi.
Saya akhiri materi Zoom meeting saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akbar, Pak Rasul. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rasul. Pak Rasul. Minta nomornya Pak Akbar, Pak Rasul. Nomornya Pak Akbar. Mohon izin, sudah saya chat sepertinya Bu di kolom chat tadi. Jadi share nggak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup pada sesi sore hari ini, boleh untuk kita foto bersama, dihidupkan kameranya, dan izin saya akan share di bawah di kolom chat sudah saya share link Zoom untuk Bapak ngedrop nama dan juga nomor telepon Bapak yang nanti kita akan follow up di kelas selanjutnya untuk kelas workshop ini dengan Jordan Laundry. Jadi kita akan tampung dulu ya Bapak Ibu, nanti next kita akan segera update ke Bapak Ibu terkait kelas dari Pak Rasul ini. Begitu. Silakan Bapak Ibu boleh dihidupkan kameranya, kita foto bersama dengan Pak Rasul sebagai penanda selesainya sesi webinar Sejuta Senyum Pensiun pada sore hari ini. Luar biasa. Di belakang layar ternyata Bapak Ibu masih istiqomah untuk menyimak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, mohon izin hitungan 1 sampai 3 saya akan ambil fotonya dengan Pak Rasul. Oke, kita tunggu yang belum join. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Bapak Ibu boleh berikan senyuman terbaiknya, mohon maaf, dan juga jempol ya untuk Pak Rasul yang sudah berkenan hadir pada siang sore hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Rasul, terima kasih atas waktunya Terima Bapak. kasih semuanya. Terima Baik. kasih. Baik, Bapak Ibu, silahkan izin saya akan share untuk link sudah saya kirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu untuk link yang mau berkenan untuk memang berminat mengikuti workshop atau kelas dari Pak Rasul. Nanti kita akan update segera setelah clear nih Bapak Ibu biar pertanggungjawabannya nanti ke depan enak, smooth. Dan izin ini bisa di-scan juga, Bapak Ibu silakan bisa di-scan untuk pendaftarannya. Silakan Bapak Ibu. Dan untuk materi boleh nanti japri ya Bapak Ibu, saya akan kirimkan materi dari Pak Rasul nanti di grup atau di nomor yang tadi sudah sharing informasi terkait webinar ini. Mbak Dian. J, Bu, Izin, silakan. Mbak Dian, mohon maaf. Untuk pendaftarannya ini free atau ada biayanya, Mbak? Kalau ini saat ini baru kita tampung, jadi nanti untuk program selanjutnya akan kita infokan Ibu. Minimal kita sudah paham, sudah tahu Bapak Ibu yang berminat mana aja. Jadi nanti ke depan akan kita informasikan terkait biaya dan detail lainnya agar lebih jelas. Ya Pak, 1. Oke. Jika sudah boleh tulis sudah ya Bapak Ibu, mohon izin berkenan di kolom chat. Sembari kami menginformasikan bahwa kita dari ISQ Masa Persiapan Pensiun itu setiap Jumat insya Allah kita akan adakan terus webinar Sejuta Senyum Pensiun ya Bapak Ibu. Mungkin kali ini dengan Pak Rasul, semoga nanti ke depan bisa inspirasi bisnis lainnya atau kita undang Pak Rasul kembali nanti sesi berikutnya. Kita juga akan ada sesi kesehatan, perencanaan keuangan, dan sesi wisdom living. Semoga nanti dapat mengingatkan kembali, reminder lagi terkait materi-materi yang sudah kita berikan di sesi training. Seperti itu. Oke, sudah baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami segenap tim ISQ MPP mengucapkan meminta maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dan sekaligus berterima kasih atas konsistensi Bapak Ibu yang juga hadir
yang sudah istiqomah setiap Jumat kita berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama. Dan itu mungkin dari kami Bapak Ibu, dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Izin lift. Terima kasih banyak. Baik, Pak Ibu. Tadi boleh nanti jawab di saya ya, baby, di admin, nomor admin. Berkuranglah satu jiwa yang sepi. Insamamu salammu. Senang hati Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Dian. Sami-sami, terima kasih Bapak. Sehat selalu.